Sebelum menilai mungkin perlu saya sampaikan kembali instrumennya ya Bapak. Dimulai lagi biar. Ya, diingatkan lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan masih aktif di Zoom. Untuk Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Bayu Kurnia Aji. Di sini saya mewakili admin untuk membersamai Bapak Ibu sekalian untuk memasuki UKIN, kemudian nanti bila ada beberapa hal terkait teknis bisa nanti disampaikan saya selaku admin, dan juga nanti bisa juga disampaikan oleh Mas Adi. Maksudnya bisa disampaikan bila ada pertanyaan perihal yang terjadi kekeliruan atau terjadi sesuatu keanehan, bisa disampaikan oleh kami berdua. Monggo Bapak Ibu narasumber bisa langsung mengisi, Bu Farida. Terima kasih Mas Bayu. Pak dosen masih muda saya panggil Mas ya. Wong Pak Menteri aja panggilnya juga Mas kok. Jadi ya Mas Bayu begitu saja. Seumurnya anak saya. Mohon izin Pak Widarto, saya akan menyampaikan PPT tentang instrumen UKIN. Setelah itu baru kita akan bersama-sama latihan menilai dengan link yang nanti mungkin akan dibagi oleh Mas Adi. Mohon izin untuk share screen. Apakah sudah tampak Pak Dekan? Sampun Ibu. Sampun J. Bapak Ibu, kita kembali lagi ke room ini. Mari kita bersama-sama menyimak tentang instrumen uji kinerja. Sekedar mengingatkan saja, karena tadi sebenarnya hal-hal seperti ini secara langsung maupun tidak langsung sudah dijelaskan oleh narasumber yang sebelumnya. Ibu Bapak, yang kita akan isi nanti tentang instrumen UKIN untuk yang baru ya, untuk SD, bukan SD-nya yang baru, tapi instrumen UKIN-nya yang baru. Yang pertama adalah RPP, yang kedua itu PP, yaitu penilaian melalui video rekaman pembelajaran untuk mengukur CP 1 sampai 6, di mana videonya nanti berdurasi 30 menit. Kemudian juga menilai portofolio untuk khususnya mengukur CP yang ke-7. Nah, ini tadi sudah saya tampilkan ya, intinya akan menilai tentang penelitian dan publikasi, pencarian informasi baru, kemudian refleksi diri dan telah melakukan inovasi. Nah, cara penilaiannya ini Bapak Ibu. Yang pertama, UKIN portofolio dinilai oleh 2 orang penguji, yaitu 1 dosen yang bukan dosen pembimbing mahasiswa yang diuji. Kalau ini Bapak Ibu penguji tidak usah perlu memikirkan, kami pengelola yang akan memasang-masangkan ya, melihat intinya Bapak Ibu yang pernah membimbing mahasiswa tertentu berarti harus silang, harus menguji mahasiswa yang lain. Jadi nanti Bapak Ibu yang berada di kelas A, membimbing kelas A, mungkin akan menguji kelas B menguji kelas A, seperti itu, satu paket bersama dosen dan pamongnya. Jadi tidak boleh ketemu dengan mahasiswa bimbingannya sendiri. Nanti bisa terjadi KKN mungkin, maksudnya begitu. Nah, kemudian penilaian UKIN portofolio menggunakan instrumen penilaian yang telah disediakan oleh Panitia Nasional UKM PPG. Ini instrumennya Bapak Ibu sudah bisa melihat hari ini, berlatih menilai di sini, nanti besok kalau menilai yang sesungguhnya dengan instrumen yang sama. Semuanya ada secara online, tetapi kalau Bapak Ibu mau pelajari dulu bisa diunduh. Kemudian yang ketiga adalah penilaian UKIN melalui sistem online. Ya, catatan, pijakan dalam menilai yaitu pada rubrik. Jadi Bapak Ibu nanti bisa klik rubrik di dalam penilaian itu pada pojok kanan atas. Kemudian penilaian merupakan, mohon izin Bapak Ibu saya mau ngecas dulu, habis ini baterainya.
Guru biarkan ya. Aku pakai meeting. Apapun. Lanjutkan. Bahwa pijakan dalam menilai yaitu rubrik. Kemudian penilaian merupakan proses pengangkaan sehingga penilaian diawali dari melihat berkas dan rubrik baru angka. Jangan dibalik, dari angka dulu kemudian baru ke rubriknya. Ibu Bapak, nyun sewu nggih, ini penilaiannya tidak ketemu dengan mahasiswanya. Penilaiannya astagfirullah. Mohon izin sebentar, ada kekisruhan. Mas. Menurut saya, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi ada kepantasan untuk menilai, begitu nggih. Ada harus menggambarkan kecermatan kita. Kemarin waktu saya mengikuti pelatihan penyelia, ada kasus misalnya begini, video pembelajaran itu masing-masing kan durasinya 30 menit. Nah, ketika seorang penguji menguji satu mahasiswa itu hanya 10 menit selesai. Nah, ini kan sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus melihat dengan cermat videonya itu detail, dilihat sampai terakhir untuk bisa menilai bagaimana dia melaksanakan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu juga butuh waktu mungkin sekitar 20 atau 30 menit untuk melihat RPP-nya. Bapak Ibu juga perlu waktu untuk mencermati portofolionya begitu. Jadi kita akan melihat nanti semua akan diawasi dari panitia bagaimana kinerja Bapak Ibu waktu menilai. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak semestinya begitu nggih. Ada soalnya saya pernah menemukan dosen bisa menilai dan waktu yang cepat kan bisa dilihat itu dari rekam jejaknya. Dalam sekian menit kok iso menilai banyak banget, ini berarti tidak memeriksa begitu. Nah, ini karena digital semua akan tampak, maka mari bersama-sama kita menunjukkan kinerja yang baik di dalam nanti menilai UKIN, baik UKIN portofolio maupun UKIN PP dan RPP. Apabila terjadi perbedaan persepsi yang ekstrim antara dua penilai, maka akan dilakukan diskusi dengan menunjukkan rujukan maupun bukti pada berkas. Dan juga tentu saja dikonsultasikan dengan rubrik. Insya Allah ini semua tidak akan terjadi di Unifed, karena kebetulan para guru pamong ini semuanya alumni Unifed, Bapak narasumber gitu ya. Jadi kita bekerja bersama dengan keluarga sendiri, masing-masing insya Allah akan menjaga nama baik alma mater begitu, sehingga insya Allah bisa ada kerjasama yang baik dan kita memang bercita-cita untuk bisa melahirkan guru profesional yang baik juga sehingga bekerja dengan insya Allah dengan sungguh-sungguh. Berikutnya pola pelatihan penilaian portofolio. Pahami instrumen portofolio, tiap komponen dan rubriknya. Diskusikan komponennya. Jika ada yang belum dipahami, berikan penilaian terhadap berkas yang di sistem dengan menggunakan instrumen secara individu. Kemudian diskusikan hasil secara berpasangan dan berikan penilaian lagi terhadap berkas pembelajaran yang disediakan dengan menggunakan instrumen secara individu. Kemudian simpulkan. Nah, ini Bapak Ibu, untuk cara menilainya tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu, rubriknya. Nanti Bapak Ibu bisa klik, nanti akan keluar rubrik ini. Selanjutnya, linknya ini Bapak Ibu, link portofolio semoga masih tidak berubah, Mas Adi, apakah linknya masih tetap ini yang kita gunakan hari ini, Mas Adi? Mas Adi. Ya, silakan dicatat saja Bapak Ibu. Sama, ini Bu. Sama aja Bapak Ibu enggak, nanti ini. Kita linknya, linknya pakai yang di undangan ya. Linknya pakai yang di undangan ya. Oke. Iya, Bu, ya. Ya, linknya pakai yang di undangan. Kemudian caranya seperti ini, tadi sudah dijelaskan Mas Adi, Bapak Ibu login, kemudian passwordnya semua yang telah dibagikan.
Kemudian Bapak Ibu bisa kasih apa itu namanya bintang nanti ya di bookmark kalau misalnya menilainya sekarang belum selesai, jangan sampai bingung nanti memasukkan lagi, dikasih bookmark di atas supaya nanti bisa tinggal klik lagi. Jangan lupa apa namanya pencet remember me daripada Bapak Ibu misalnya kelempar nanti buka nyari passwordnya lagi. Itu Bapak Ibu. Nah, kita nanti akan ada seperti ini. Tadi sudah ditunjukkan satu persatu dari Mas Adi. Jangan lupa pilih untuk uji kinerja. Dan ketika akan memulai, Bapak Ibu pilih aksi. Jangan lupa Bapak Ibu buka berkas, nggih. Karena apa? Kalau kita menilai tanpa membuka berkas ya tentu tidak bisa akan menilai gitu ya. Kalau menaruh angka sih angkanya mau di situ, tapi akan kelihatan kalau Bapak Ibu belum membuka berkas. Jadi yang dinilai itu tidak boleh kosongan, harus dilihat. Kita harus cek, misalnya dia naruh mengatakan menulis jurnal pun kita harus lihat apakah ada berkasnya atau tidak. Kemudian di dalam menulis karya ilmiah, ya menghasilkan karya, Bapak Ibu juga cek apakah yang bersangkutan sudah menulis daftar apa yang dibuat, kemudian menandatangani di atas materai. Kalau dia tidak melakukan, maka tidak boleh dinilai itu ya, berarti tidak sah karena memang ketentuannya harus menyertakan pernyataan bahwa itu karyanya sendiri. Nah, nanti Bapak Ibu akan lulus jika di sini belum menilai portofolio ini tulisannya 0. Kemudian belum nilai pembelajaran ini 0 ya. Jadi Bapak Ibu kan ada UKIN-nya ada 2 yaitu portofolio dan nilai pembelajaran. Yang pembelajaran itu berarti 2 ya, nanti dari PP dan RPP. Jika ini masih satu-satu seperti ini berarti Bapak Ibu nanti pasti nggak lulus. Karena apa? Penilaiannya belum masuk ke sana gitu. Nah, ini nanti ada klik di sini RPP dan PP. Bapak Ibu ketika RPP itu klik berkasnya memeriksa RPP. Kalau PP diklik nanti Bapak Ibu melihat video pembelajarannya. Videonya ditonton dari awal sampai akhir. Bapak Ibu kalau nontonnya nggak sampai akhir itu juga akan kelihatan. Jadi Bapak Ibu itu telah melihat videonya berapa menit itu tampak. Bahkan kalau kita menilai mungkin menontonnya tidak sekali karena sekali belum jelas pada bagian mana, oh ya pendahuluan tadi dia ngisi apa ya gitu. Kita belum fokus, kita putar ulang, kemudian kita lihat secara seksama apakah sudah ada pendahuluan, inti, penutup, bagaimana dia mengelola kelas, bagaimana dia menguasai teknik bertanya, teknik memberikan reinforcement, bagaimana dia menyimpulkan, gitu, bagaimana mengenai tipeknya, hotnya sudah ada belum, dan seterusnya kita lihat satu persatu. Jadi setiap fokus penilaian mungkin kita perlu membuka video lagi. Seperti itu, maka nanti rekam jejaknya pun akan tampak. Kalau Bapak Ibu hanya seperempat keliwat apa Pak Tony? Tamat seperempat tamat. Itu buka Pak anunya mikrofonnya. Jalan lipat seperempat tamat. Nah, ya. jangan yang seperti itu, nggih. Falsafah Jawa itu. Seperempat tamat. Ah, wis mesake ini ndak bisa seperti itu. Bangsa kita agar bisa maju, maka kita harus benar-benar jujur di dalam dan bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugas, nggih, demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Menika Bapak Ibu, jadi nanti begini, ini Bapak Ibu kan tinggal klik satu persatu nanti penelitian dan publikasi. Nah, berarti ini Bapak Ibu sedang menilai penelitian dan publikasi. Di sini ini ada skor akhir itu Bapak Ibu ngisi skor tuh skor yang di sini bukan skor akhir nggih. Nah, berkasnya ini diklik Bapak Ibu. Nanti Bapak penjenengan akan sampai kepada berkas yang akan dinilai itu. Jadi di sini kan ada tulisannya tuh mathematical literasi profession apa ini kecil-kecil enggak bisa baca saya. Intinya dia itu menulis jurnal, nggih. Optimalisasi penemuan apa itu? Terbimbing. Ya, itu monggo dibaca. Mata saya itu minusnya terlalu banyak, enggak kelihatan. Nah, itu ada tulis ada
ini Bapak Ibu nanti akan tahu dia itu menulis sendirian atau bersama-sama. Nah, terus kemudian dari tahun terbit ini Bapak Ibu tahu bahwa yang dinilai itu kan 2 tahun. Kalau nulisnya sudah lama kan berarti tidak bisa. Bapak Ibu periksa ini yang dinilai nanti penjenengan kan tahun 2020, berarti mundurnya 2 tahun itu 2018 Bapak Ibu. Kemudian jenis publikasinya apa? Berarti nanti penyen lihat di sini ada rubrik. Ya, rubrik ini Bapak Ibu untuk kepean. Jadi penjenengan tidak usah galau. Kalau bingung dan belum hafal, nanti lama-lama hafal. Hanya kalau yang biasa menilai dosen itu memang agak berbeda nilainya ini. Nanti menggunakan rubrik ini. Kemudian skor itu nanti ada tanda panah, jadi bisa ke atas, bisa ke bawah begitu kalau mau nambahkan. Lalu skor akhir itu sudah otomatis nanti dari komputer. Begitu Bapak Ibu. Nanti kalau sudah penilaian publikasi selesai, Bapak Ibu klik refleksi diri. Nah, langkahnya sama. Refleksi diri nanti Bapak Ibu lihat lagi berkasnya ada tidak. Kemudian kalau mau memberi angka nanti klik rubriknya. Nah, ternyata kalau refleksi diri itu nilainya misalnya setengah, maka Bapak Ibu tinggal taruh di situ setengah. Kalau jurnalnya itu 3, padahal ini penulisnya 4, berarti nanti dia penulis ketiga itu berarti 40% dari 3, lalu dibagi menjadi 3, karena yang 60% kan untuk yang penulis 1, penulisnya 4, berarti sisanya 40 dibagi 3. 40% dibagi 3 kali 3 begitu. Nah, kebetulan nanti jawabannya di sini misalnya 0,3 atau berapa. Begitu Bapak Ibu cara menilainya. Kemudian setelah refleksi diri Bapak Ibu mencari informasi baru. Nah, itu diklik. Apakah sudah dia mencari informasi baru, misalnya ikut pelatihan, di level apa, apakah dia pembicara, apakah dia peserta, nanti tinggal lihat rubriknya. Kemudian Bapak Ibu kasih nilainya. Jangan lupa Bapak Ibu harus memegang nilai maksimal setiap bagiannya. Tadi sudah saya sampaikan ya, nilai maksimalnya berapa, maka di situ kita kalau sudah lebih dari yang seharusnya ya sudah dilepas, tidak perlu dinilai lagi begitu. Kemudian menghasilkan inovasi juga seperti itu cara menilainya, dan saya pikir Bapak Ibu memang tidak harus hafal karena memang sudah ada rubriknya. Nanti setelah sering menilai, insya Allah lama-lama akan menjadi lebih ingat di luar kepala. Tetapi kalaupun tidak, Bapak Ibu bawa saja kalkulator untuk menghitung begitu ya. Kemudian dibaca dengan cermat rubriknya sehingga insya Allah mudah. Hanya yang perlu saya ingatkan, Bapak Ibu jangan lupa buka berkasnya, karena memang yang harus dicek adalah berkasnya. Ya, kalau sampai ada kejadian, penguji bisa memberikan nilai tanpa membuka berkas, ini parah jadinya gitu. Jadi, itu saja Bapak Ibu. Bunyinya sudah sekian dan terima kasih. Berarti panjenengan bisa masuk ke link yang diberikan oleh Mas Adi di dalam undangan. Monggo kita bersama-sama menilai di sana. Jika ada masalah, saya ada di sini, apalagi pakar kita Bapak Widarto juga ada di sana. Jadi kita tidak perlu khawatir, nanti pasti akan dibantu. Mengenai IT juga ada Mas Bayu, nanti insya Allah semua akan memberikan pencerahan pada kita semua. Demikian Bapak Ibu mengenai instrumennya dari saya cukup sekian. Jika ada pertanyaan saya persilakan. Monggo. Jika tidak ada, Bapak Ibu bisa mulai bekerja. Dipersilakan. Kalau mungkin ada tambahan ada Bunda. Ada, monggo. Bu Hosiatan sudah dapat sertifikat kok malah ikut ini? Itu penyegaran yang pertama Bunda. Penyegaran yang pertama bulan September itu. Itu kayaknya bareng itu sudah Bun. Saya juga sudah dapat itu. Dengan sudah ikut yang didaftarkan untuk penguji baru yang kemarin itu yang penyegaran dulu itu loh Bunda, awal-awal itu loh. Tahun berapa? Oh, itu belum Bunda. Bulan awal. Itu yang bulan September. Yang bulan September Bunda. Oh, itu pengajaran
menjadi pengajar PPG. Awal Bunda, bukan penyegaran penguji. awal. Iya, penyegaran awal betul. PPG tahun Itu 2020. SIM untuk mengajar di PPG, Ibu. Menjadi pamong di PPG. Kalau ini kan ada yang dosen, kan guru lama nih. Guru itu yang dulu sudah awal Bunda. Kalau kemarin saya kan tidak ikut. Itu yang ikut Bu Nur. Yang kemarin Bu Nur itu harusnya juga nggak ikut. Itu kan NRP lama, tapi malah ikut lagi ya nggak apa-apa. Sudah dapat NRP baru lagi. Kalau yang lama kan ikut penyegaran di sini, Bu. Kan penyegaran sudah pada senior-senior itu. Sudah berapa tahun bergabung dengan kita, karena ini UKIN-nya baru, online, maka perlu NRP baru begitu, Ibu Bapak. Monggo Bu Khasiatun. Bu Farida mau tanya, Bu Farida. Matur Bunda Farida, selaku koordinator PPG. Untuk menilai portofolio Bunda, nanti kalau ada portofolio, portofolio menilaikan antologi. Masih mencantumkan PowerPoint, Bu. Ini sepertinya tidak keluar. Napa diulangi untuk share screen? Sebentar. Saya stop dulu, Bu Farida, mungkin Pak Wid ada tambahan, Bu Farida. Enggak, Pak. Sudah. Langsung praktek simulasi. Biasanya nanti muncul pertanyaan kalau sudah praktek. Oh iya, begitu. Monggo sambil praktek. Jadi biar tidak menghabiskan waktu, Bapak Ibu sambil praktek. Sambil bertanya kalau ada masalah. Tapi Bu Khasiatun boleh sambil yang lain sambil terus praktek, jangan menunggu Bu Khasiatun. Bu Khasiatun bertanya akan saya jawab. Monggo, Bu. Halo? Oh, malah hilang. Bu Khasiatun? Oh, enggak ada ya. Mungkin Bu Mukti, monggo Bu Mukti. Halo? Monggo. Ini saya sudah mencoba Bu Farida masuk di alamatnya link itu tadi, di alamat aplikasi. Kemudian di portofolio ini saya sudah bisa menilai, tetapi di refleksi itu saya ada satu nomor yang tidak bisa saya buka berkasnya. Itu di perbaikan pembelajaran. Itu diklik nggak bisa, dikluk juga nggak bisa, sehingga saya tidak bisa menilai itu. Terus pundi? Tidak bisa menilai untuk yang refleksi. Yang perbaikan pembelajaran terakhir itu. Oh, oke. Itu yang di kolom berkas itu kan mestinya saya bisa klik gitu, tetapi di kolom berkas itu diklik aja nggak bisa ini. Nggak bisa. Oke, nanti biar diperiksa IT, Bu. Kalau begitu, saya kan kalau tidak bisa dibuka itu saya tidak bisa menyelesaikan. Atau Pak Wid mungkin bisa menambahkan. Nggak bisa, Bu. Ya saya juga nggak bisa. Nanti begini saja, apakah memang tidak ada berkasnya? Coba dilihat yang lain dulu. Kalau yang lain ternyata memang yang lain tidak bisa, berarti itu memang tidak ada berkasnya. Kalau yang lain ada berkasnya, Bapak. Bukan maksudnya poin itu, tapi untuk orang yang lain, untuk penguji yang lain. Ya, jadi penguji yang lain. Kalau memang itu kesalahan di sistem, itu mungkin tempatnya Bu Mukti saja yang tidak bisa. Tapi kalau memang di setting dari sana memang dikosongkan, itu kan ada yang seperti itu. Jadi biar tidak dinilai. Nah, itu berarti semuanya nanti tidak bisa dibuka begitu, Bu Mukti. Sambil menunggu yang lain. Sambil Mas Bayu mohon mengecek. Bapak Ibu, untuk penilaian poin tersebut, sebenarnya sudah saya masukkan RPP-nya. RPP-nya sudah saya share di grup, jadi bisa melihat yang di grup, Bapak Ibu. Jadi, kemarin ada Mas Adi, kan harusnya mengambil RPP dan video itu dari dalam, Mas, tidak diunduhkan. Kalau diunduhkan nanti nggak bisa latihan, Mas. Betul diunduhkan. Jadi memang yang itu kemarin itu belum terpasang oleh tim IT, jadi di ladalah. Ya sudah. Nggak apa-apa, berarti nggak bisa latihan untuk ngunduh dong. Oh, itu hanya satu, Bu. Hanya satu itu kok, Bu. Oh, hanya itu saja. Oh, sampun. Settingan dari pusat untuk satu RPP itu di-share secara manual seperti itu. Nah, untuk yang lain itu monggo saged diunduh, saged dinilai dari sana langsung. Ya, tapi besok kalau menilai sesungguhnya nggak ada kayak gitu, Bapak Ibu. Semuanya sudah ada di sistem, jadi harus diunduh.
Harus diunduh dari sistem. Jadi ini kebetulan kan latihan mungkin ada yang tercecer gitu Mas Adi. Baru penyesuaian. Jadi ketika Bapak Ibu akan mengisi kolom penilaian instrumen RPP, Bapak Ibu meresani RPP-nya, terus membuka instrumennya, dilihat satu persatu lalu dimasukkan. Paling mudah memang melihat atau menilai portofolio karena di situ tinggal klik berkas, klik keluar langsung dinilai. Tetapi kalau untuk menilai PP, Bapak Ibu memang harus ngeklik videonya dulu, nonton dulu, baru menilai di instrumennya. Kadang-kadang faktanya kita tidak bisa nonton sekali terus menilai begitu. Jadi harus mengulang lagi, nonton lagi, sambil mungkin membuat resume. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi? Kalau sampun berhasil menilai, sudah klik ya sudah selesai. Halo. Punya saya tidak bisa masuk ya Bu ya? Halo? Punya saya tidak bisa masuk kok? Tidak bisa masuk ke sistem itu? Penjenengan? Iya. Masa sih? Bisa share screen Pak Tony? Seperti apa sih kesulitannya? Itu sudah saya klik, password-nya nggak cocok katanya. Pripun? Coba di share screen. Share screen Pak, coba Pak. Oke, bentar. Monggo silahkan semua dicoba masuk. Kalau ada kesulitan masuk, disampaikan kepada kami. Saya apa bisa share screen, Mas? Saya apa bisa share screen? Bisa. Semua itu bisa, Pak. Semua anggota di sini bisa share screen. Sudah co-host, Mas? Enggak, memang enggak harus co-host, Ibu. Jadi langsung bisa langsung. Oke, nggih. Ini loh. Silahkan cek kembali username, email, dan password Anda. Dan ini saya sudah masuk menggunakan yang kemarin. Yang dikirim itu. Terus bawahnya Pak, coba diperlihatkan passwordnya Pak. Dipencet, diklik Pak. Bisa ngopi itu? Harusnya udah sama sih Pak. Apa ada kaitannya dengan yang terdaftar kemarin, Bu? Terdaftar di mana, Mas? Karena kan akun Pak Tony itu terdaftar di kegiatan penyegaran yang belum punya NRP itu. Nah itu, Bu Mukti. Iya, mungkin iya. Iya. Karena ya, mungkin ya. Bu Mukti salah mendaftarkannya kemarin, Pak. Mohon maaf. Nggak apa, saya enggak masalah. Enggak nguji, enggak apa. Wah, nanti pengujinya kurang. Saya tanyakan ke pusat dulu, Pak. Ditanyakan dulu, Pak. Ya, memang saya kemarin kan terdaftar ikut. Padahal sudah punya lama, maka saya tidak ikut. Tapi dinyatakan tidak lulus. Iya. Betul. Punya saya bisa itu Pak Tony, semuanya bisa itu Pak. Nyala sudah lulus kemarin. Ini juga bisa, masuk iya, pakai yang ini bisa. Karena dia sudah ikut, Bu. Bu Nur sudah Karena lulus Bu Nur sudah ikut. Karena Bu Nur sudah ikut kemarin, ya otomatis masuk. Maksudnya pakai password yang ini Pak, kalau yang kemarin beda passwordnya. Iya, karena sudah lulus. Iya, karena sudah lulus, Bu. Karena punya saya dikunci. Gini loh, Bu. Punya saya dikunci karena tidak lulus kemarin. Password saya dikunci karena tidak lulus kemarin. Satu lagi yang kemarin sudah punya NRP tapi didaftarkan dan tidak berangkat. Tapi mestinya tidak. Ini hanya demo. Bu Dwi Handayani. Bu Farida, ini sesi demo, mestinya enggak seperti mestinya bisa. Iya. Mestinya bisa ya. Ini mungkin kesalahan ngopinya apa gimana ya? Apa mungkin diulangi lagi Pak Tony? Mungkin karena demo Pak ini. Kaget masuk Pak. Sampun itu Pak. Nah, diulang lagi aja. Oh ya sudah. Alhamdulillah ya Allah. Sudah. Saya kehabisan penguji nanti kalau begini. Sampun Pak Tony. Sudah. Kan itu loh, ngerjain itu namanya. Nah, tadi bisa tadi kok. Hanya bisa. Admin ditutup share screen-nya sih. Tutup dulu ya saya. Monggo kita presensi satu-satu ya Mas Adi, memastikan semua bisa masuk biar semua bisa lulus. Bu Sri Nurhayati itu sudah lulus, masih ikut lagi, ya udah nggak apa-apa, biar pinter banget. Nanti RPP-nya lah double-double. Itu NRP lama, ikut yang baru ya lulus, ikut lagi yang lama, Bu Nur. Terima kasih ya Bu Nur. Kemudian Bu Endang, sudah bisa masuk Bu Endang? Halo Bu Endang.
gini aja Bu, kalau yang belum bisa masuk bisa disampaikan di grup gitu aja, kesulitannya apa? Di Zoom. Iya, begitu ya. Tapi kalau malu menyampaikan nanti bagaimana? Bapak Ibu yang kesulitan tulis di chat, tulis di chat. Namanya siapa, kesulitannya apa. Nanti kita akan hubungi Ibu Bapak. Kemudian ini sepertinya masih kurang Bapak Ibu ya, karena harusnya kan ada 33. 39 Mas. 39. Yang 6 itu BK. Ini baru 29. Ya. Termasuk itunya Bapak Ibu, termasuk narasumbernya kan harusnya lebih. Halo Ibu, badhe matur. Monggo Bu Sarwanti. Ini kan saya mau menilai RPP sudah bisa saya unduh, saya klik unduhan bisa. Tapi untuk videonya itu saya klik, saya tunggu beberapa menit. Sudah lama nggak muncul, belum ada ya video pembelajarannya. Oh, RPP-nya sudah dinilai, Bu. Sudah saya unduh, sudah bisa. Jadi satu-satu Bu, RPP-nya diunduh dulu, kemudian dinilai. Kalau sudah selesai, baru Ibu menilai PP-nya. Ya. RPP dengan kemudian mengunduh buka video. Videonya saya buka, ini sampai sekarang masih muser nggak buka. Oh, itu mungkin share screen, Bu. Mungkin sinyalnya bisa jadi Bu, sinyalnya lemah mungkin. Oh, sinyalnya sudah pakai wifi ya. Panjenengan coba share screen Bu. Coba di-share, nanti Mas share screen itu. Ya. Kalau perkara urusan dengan video-video itu memang sinyalnya harus kenceng supaya bisa terbuka. Ini pakai laptop yang satunya terus. Panjenengan klik share screen itu langsung makan Bu. Bu Mokti bisa masuk di PGSD Bu. Ini saya masuk di mana ini? Kalau di aplikasinya nggak ada masalah Bu. Ini gitu ya? Videonya masih muser terus. Ini Bu Sarwanti bisa share screen mawon. Diklik yang warna hijau, tulisannya share screen. Klik warna? Hijau Bu, kan ada yang warna hijau tulisannya share screen, ada kotak terus panah ke atas di bagian bawah. Di bawah kotak-kotak foto itu ada yang menyala hijau, Bu. Laptop, karena laptopnya beda, mungkin kesulitan ya Bu ya. Jadi saya contohkan saja. Enggak ada itu. Panjenengan soalnya laptopnya yang buat Zoom beda Bu, jadi buatan sakit. Oh iya. Laptopnya beda. Ya, itu sinyalnya Bu biasanya kalau keluar-keluar seperti itu. Iya, sinyalnya lemah, Bu. Oh, mungkin bisa Bu dulu. Videonya diunduh bisa. Monggo Pak Tony. Enggak, Bu. Oh, enggak. Bu Parti, halo. Aman, Bu Parti? Bisa masuk? Enggak dengar. Farida mungkin dari saya, Bu. Monggo. Farida. Saya sudah buka RPP, tapi menilainya itu masuknya lewat mana ya? RPP-nya sudah saya buka, tapi menilainya gimana sih ngelebokke nilai nih? Jadi kan di situ ada aksi, Pak. Sudah pencet aksi belum? Ya, aksi di bawah aksi ada tulisan portofolio sudah. Kalau RPP juga begitu sama, Pak. Nanti yang share. Mas Adi. Ini ada monitor saya screen Bu. Kisah apa? Oh ini. Tadi Bu. Ya. Monitor saya screen. Oke. Kita nanti berkasnya buka-buka bisa nilai. Kemudian habis itu ini dah. Oke. Terus tak sambung. Nanti kalau enggak. Tadi kesulitannya di mana Bu? Ini gue jawab Pak Warto apa siapa? Oh, Pak Warto gitu. Prof Warto mau menilai terkait. Iya kan portofolio. Terus kalau RPP berarti di bawahnya itu Prof ada pembelajaran. Nanti milih apakah PP atau RPP. Ini Prof. Iki caranya menilai harus mana dulu tuh? Yang pertama harus mana dulu? Harus ada urutan apa boleh RPP dulu baru portofolio gimana tuh nih?
Terserah saja mau mana dulu, portofolio juga boleh, anu juga boleh, tidak harus urut. Enaknya yang di atas dulu aja, Prof. Enaknya portofolio dulu. Ya. Oh ya, ini sudah portofolio saya. Ya. Ya nanti kalau ada kesulitan tekok lagi. Saya terlanjur RPP gimana ini? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Apa? Boleh. Ya, dilanjut saja enggak apa-apa. Memang itu dua bagian yang berbeda, jadi enggak masalah. Tetapi jangan pernah menilai RPP tanpa melihat, mengklik berkasnya. Jangan menilai RPP yang penting itu. Jadi antara berkas RPP dan penilaian RPP itu satu paket. Yang penting itu. Kemudian PP dengan video itu satu paket. Satu paket, betul. Nah, nanti kalau mau lari ke portofolio yang terakhir juga nggak masalah. Mas Adi, jenengan tampil ke Mas Adi nggo nerangke penak, Mas. Bentar, ini yang agak merepotkan. Ternyata untuk membuka RPP dengan form penilaian itu tidak bisa dalam satu tampilan layar, buka nutup gitu. Iya memang. Iya, memang gitu ya. Maka tadi saya bilang paling enak itu menilai portofolio. Menilai portofolio paling mudah. Karena sudah ada di situ tinggal klik-klik. Tetapi kalau menilai RPP memang RPP-nya kan nanti ketemunya di downloadan di tempat berbeda. Oh, bisa deh, bisa. Pakai dua apa istilahnya itu? Dua jendela. Dua layar bisa, Pak. Dua Di jendela. Ya, betul. Jadi di layarnya. Di minimalis. Tapi nek menjelaskan ini kepada Bapak Ibu sing do bingung kan malah tambah bingung nanti. Ya, betul. Kamu bisa. Ya, di minimalis itu. Ya. Saya rubriknya itu saya printer dulu, Pak. Boleh ya, Bu Farida ya? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Ini kurang gawean. Enggak, kurang gawean. Enggak apa-apa itu supaya cermat. Cepat aja, Pak. Iya, itu semua diunduhi dulu, berkasnya diunduhi dulu, terus diperiksa secara manual, terus Bapak Ibu baru masukkan nilai itu nggak apa-apa. Itu ya, juga malah lebih enak. Metu jenengan klik berkas. Seperti Pak Tony kalau menilai mahasiswa PPG kan gitu, semua diunduhi dulu. Nah, akhirnya menilainya cepat. Lah ini nanti bisa menimbulkan angka. Nah, itu yang saya tanyakan Pak Wid. Halo Pak Wid. Oke, Bapak, nggih. Ini pengalaman saya waktu menilai normal untuk PPG itu, ya kan saya unduh dulu semua. Sehingga saya unduh dulu semua, saya nilai di luar. Nah, waktu masukkan, saya cepat sekali ya. Masukkan sudah punya rekamannya itu. Itu ternyata oleh panitia Pak Tony tidak kelihatan waktunya gitu. Jadi tidak normal gitu. Gimana itu? Jadi begini, di dalam penilaian ini pun nanti itu kan batas waktu memasukkan nilai kan tidak harus sesaat itu, sampai jam 7 malam kalau tidak salah. Iya, betul. Ya, Bapak menilai dulu nanti klik ke terakhir jam 6.30 itu tidak masalah. Tidak masalah gitu. Artinya meskipun nilainya cepat tidak apa nggih. Nggih, kan kelihatan Bapak ngunduh videonya jam berapa, kemudian ngupload nilainya jam berapa kelihatan. Yang tidak wajar itu kalau Bapak ngunduhnya pagi jam 9, ada 4 video, jam 10 udah selesai, itu nggak mungkin kan gitu. Ya betul ya. Oh ya, oke Pak. Oke, makasih. Nggih Pak, masih Pak. Jadi mungkin Bapak Ibu mohon izin pada saat menilai, Bapak Ibu kan ini kita misalnya contoh berkasnya ini ya. Nah, ini berkasnya kita unduh. Tapi kasusnya mohon maaf, kasusnya Pak Tony, kalau portofolio nanti harus di-download semua itu kemekelen Pak. Banyak banget. Banyak sekali. Paling RPP itu yang bisa di RPP malah mungkin Pak, RPP. Ya, betul. Kalau portofolio diperiksa saja. Kalau RPP bisa dibaca seperti ini begitu. Siap. Ya, betul ya. Kontennya Pak. Monggo Pak Kasino. Halo. Monggo Pak Kasino. Ini saya sudah menggunakan password yang ada itu tidak bisa masuk itu bagaimana? Mau menilai itu Mas. Share screen Pak Kasino. Jadi mungkin ada spasi atau itunya keliru Pak kalau copy paste. Mungkin ngopinya nggak lengkap. Coba di share screen Pak. Sudah dicoba 3 kali ini coba ya. Coba Pak jenengan share screen Ji.
Karena kadang kalau kita copy paste itu spasinya juga ikut ke copy, itu yang kadang itu Bu, Bapak Ibu ya. Ya, betul. Yang tadi saya itu mengapa tidak bisa? Ternyata itu kasusnya. Tak ulang, tak del langsung connect tadi. Oh, ya. Pak tadi ya. Pak, masuknya bukan ke sini. Salah masuk tempat, Bapak. Bukan di recheck. Kok masuk Erono? Ini Bapak kan yang asli nantinya. Lah panjenengan itu masuknya sesuai undangan, Pak. Jadi ini alamatnya saya share di kolom chatting ya Bapak Ibu ya, bisa di copy atau diklik. Sebentar saya cek. Undangan yang kemarin itu ya Pak ya? Iya, iya. Ini saya share di kolom chatting, Pak. Ya diulangi Mas, diulang lagi Mas. Belum masuk ngechat Mas. Bu Sri Muryati, sudah bisa masuk Bu? Belum Bu Ida. Kenapa masalahnya? Ini bisa masuk Sampun Bapak Kasino, monggo Bapak Ibu yang ingin masuk. Username. Tapi sebelum masuk itu saya WA ke Mas Adi dulu ini, terus saya yang mana? Oke, monggo. Bapak Ibu, untuk masuk linknya ada di kolom chatting, Ji. Ibu, Ji, Bapak Ibu, Bu Sri Muryati. Ya. Linknya ada di kolom chatting itu kan tinggal di copy paste, dimasukkan ke langsung diklik juga browser, bisa. Langsung diklik juga bisa. Sebentar Mas. Kolom chatting itu. Langsung diklik aja Bu, itu linknya. Jadi untuk demo kita menggunakan link yang ada di kolom chatting nih Bapak Ibu. Untuk Pak Widarto, passwordnya sudah dapat dari kemarin ya Pak ya? Narsum yang kemarin ya? Iya, ya, tidak ada masalah. Saya nggak ikut demo kok Mas. Pak Wid, saya itu harus ikut menilai lagi enggak ya Pak Wid? Yang sekarang ini, demo ini? Iya, iya. Mungkin sebaiknya Ibu ikut aja, biar nanti aman Bu. Itu ya, saya takutnya juga kasus pelatih malah nggak punya NN. Iya. Monggo jenengan. Padahal waktu TOT kan sebetulnya sudah ngisi, tapi nanti takutnya. Itu kan secara kelembagaan dari Univet kan dikirim sebagai calon pengisi kan? J. Ya udah. Ngisi aja ya? Itu ngisi aja ya. J Bapak J, matur nuwun. Kolom chattingnya kemarin itu ada loh Bapak yang dari UNESA itu yang menjadi fasilitator inti bersama saya untuk penguji untuk dosen penyegaran dosen Rajab. Nah, tapi malah tidak boleh ngajar di perguruan tingginya, tidak boleh ngajar. Harus ikut jadi peserta. Jadi dia yang pelatihnya, terus jadi pesertanya dari harusnya kan tidak begitu, tapi di perguruan tingginya sana mungkin error. Curhat di ini. Koordinator, jadi sebetulnya nggak boleh ya kejadian itu, tapi kenyataannya ada. Lebih amannya Ibu ikut aja sebagai peserta biar nanti. Jadi Bapak saya menilai ini. Menilainya harus serius ya ini ya, tidak boleh ngawur. Bu Riyati sudah siap Bu? Iya loh Pak. Ini kasusnya kayak sama dengan yang kemarin ya Bapak? Sama ini sama persis. Tiba serah dicatat hasilnya. Bisa hitung lagi. Ayo dikira-kira saja kemarin apa gitu. Iya jangan toh Pak, kan harus dihitung persisnya. Yang portofolio ya? Ya itu iya. Ya itu ngitung bener itu. Mikir yang, lagi nih. Yang agak jelimet itu memang. Ya, Bu Sri Muryati sampun sudah bisa masuk, Bu Sri Muryati? Belum. Oh ini ya, chatting ini. Yang chat ya. Itu ada beberapa, ada sama semua Bu itu, cuman saya enter agar terus diklik Mama. Klik paling bawah ini Mas Bayu. Iya Mama. Kan itu ada alamatnya http 103. Oh iya iya ya. Diklik Mama.
Bapak Ibu, ini harus terisi semua sih untuk salah satu syarat kelulusan, karena berdasarkan penyegaran yang penguji baru kemarin ada beberapa yang tidak mengerjakan itu tidak lulus. Untuk masuk ini muster saja itu masalahnya sinyal atau yang lain, Pak? Sinyalmu gue. Masuk kemana ya, Pak ya? Masuk ke penilaian. Coba di share screen, Pak, agar kita tahu, Pak. Pak Adi, saya sudah screen ke jenengan, itu nilainya gimana nglebokke nilai? Aku wis mencari ketemu ning nglebokke nilai belum bisa, portofolio. Saya contohkan, Pak. Sudah screen saya ke jenengan. Saya contohkan sih Bapak Ibu untuk menilai. Sudah saya cari ketemu nglebokke nilai nih. Sekedap, Prof. Nilainya 1,6 ning carane nglebokke piye 1,8. Ini kan yang kita di masuk skor itu nilai, klik. Nah, ini kan ada panah nih, Klik. Ada panah sampai muncul telunjuk Bapak Ibu ya. Terlihat share screen saya? Saya bikin nilai, aku klik nilai ya, terus nilai, terus mana? Diklik nilai lagi. Skor. Mana ada naik turunnya mana tuh? Kolom skor, Pak. Terus niki kan wonten panah niki. Nah, niki ada telunjuknya keluar kalau ke sini. Itu tinggal diklik aja. Saya alon-alon, Mas. Aku ngeklik dhuwur dhewe, klik. Ya, terus saya contohkan dari awal, Prof. Jadi Bapak Prof Harto masuk ke sini nilai J. Nilai diklik. Sampai muncul ini telunjuk nih. Ini kan kalau ini kan kursornya panah. Kalau ini kan telunjuk. Nah, sampai muncul telunjuk kita klik. Nanti akan berubah seperti ini. Ini kita masuk ke skor, ini kan ada panah ke atas sama ke bawah. Sampai muncul telunjuk. Kalau di sini kan munculnya kursor panah. Kalau di sini kan telunjuk. Nah, itu tinggal di ke atas. Atau diketik juga boleh. Diketik nggak masalah kalau susah. Biar diketik isi saja. Maksimal kan ada 3, Bapak Ibu ya. Kalau sudah 3 itu sudah nanti muncul seperti ini. Jadi muncul panah lagi, bukan telunjuk. Tidak ada panahnya ini, Mas. Ngonku, Mas. Telunjuk, Prof. Ngonku tidak ada panahnya, hanya 0 tok angkonya itu berkas terus 0 gitu aja skornya. Panjenengan tidak lewat ada panahnya, pilihannya. Panjenengan lewat handphone apa laptop, Prof? Kalau kerjanya di laptop, tapi Zoom-nya lewat handphone. Harusnya bisa, Prof. Ini saya bisa. Nah, ini loh. Nah, ini lihat di screenshot saya. Screenshot saya kan 0 keluarnya. Itu gimana toh? Itu bergantung sama Panjenengan Prof. Boten, Prof. Panjenengan belum klik nilai, Prof. Klik nilainya dulu. Aku klik nilai, klik nilai. Terus ada rubrik sebelah kiri, ada rubriknya itu toh. Gini, Prof. Kalau sudah tampilannya kan gini. Panjenengan tinggal share screen saya. Kalau panjenengan seperti ini, artinya belum terbuka kolom skornya. Kalau untuk membuka, panjenengan klik nilai. Nah, ini kan berubah. Nah, saya alon-alon, klik nilai, sudah. Nah, ini sampun tinggal masuk ke sini, skornya. Enggak, di situ enggak keluar panahnya. Enggak, saya enggak keluar. Pas screenshot gimana? Enggak keluar. Ini saya. Keluarin 0 tok, tidak ada panahnya. Diklik dulu, Prof. Diklik dulu, Prof. Baru keluar. Oh, sudah. Kalau nggak diklik nggak bisa, Prof. Coba fotokan, Prof. Coba. Harusnya keluar di sini. Karena ini semua... ini tidak keluar milik saya. Kesalahannya opo gitu. Milik saya tak screenshot ya. Nanti tidak ada panahnya. Nggak panas sih, Prof. Ini loh, telunjuk. Kalau panahnya telunjuknya dimasukkan di angka itu nanti panahnya muncul, Prof. Jadi kalau kita di luar kan munculnya ini, kursornya kan jadi panah. Tapi kalau kita mau menilai, kursornya jadi telunjuk, Prof. Nah, ini bisa dilihat di saya. Enggak, saya enggak begitu, Mas. Tapi panjenengan share Prof. Kembali soko awal nah ya, kembali nah coba soko awal nah ya. Soko awal bareng-bareng coba. Ini saya dari back lagi. Panjenengan pertama masuk ke sini. Nah, dari sini portofolio ya. Klik portofolio ya. Klik ya, sudah sama. Terus niki kan ada 4 yang harus dinilai. Betul, niki kan ada 4 yang harus dinilai. Jadi pertama kita menilai di paling kiri dulu, Prof. Penelitian dan publikasi. Sudah. Terus setelah itu kita lihat rubriknya dulu.
Sudah. Sudah dilihat. Rubrik kita sudah. Lihat terus berkasnya. Apa? Berkasnya dilihat dulu. Sudah dibuka belum? Ditutup berarti iki ditutup lah kadangan skor, kadangan rubrik iki layare. Itu hanya untuk melihat untuk penulis pertama tuh nilainya sekianin loh, Pak. Lah ya iki ditutup berarti rubriknya sekarang. Di close. Tutup rubriknya, balik lagi terus diklik apa? Ya, untuk menilai panjenengan langsung klik nilai. Nilai, ini tak klik nilai. Terus Mas Adi, interupsi Mas Adi. Sebelum menilai harus melihat berkas dulu. Iya, Bu. Oh, sudah, berkasnya sudah saya download, Bu. Oh iya. Berkas sudah saya download. Oke. Nah, ini kan kalau sudah panjenengan sudah keluar, itu kan nanti akan muncul save sama cancel. Sudah muncul seperti ini, Prof? Sudah, ini nilai sama cancel sudah keluar. Masukkan ke sini, panjenengan pilih yang di skornya, diklik dulu. Diklik mana setelah itu? Skor, bukan skor akhir ya, Prof? Yang skor, yang tengah. Yang skor, yang tengah menrolo saja ini, Bu, Pak. Menrolo saja, nggak ada panai munggah medun. Seperti ini. Atau jenengan masuk lewat user password saya, nanti kan macet. Tapi saya jenengan masuk pakai user sopo? Tapi saya masuk, Prof. Tolong pakai user password saya, nanti kan macet sampai di situ. Kok iso ya? Saya menilai baru saja selesai. Sekedap saya bukakan, Prof. Panjenengan usernya. Sekedap. Saya macet. Prof Warto. Ya nanti saya nunggu Mas Adi coba macet enggak. Itu bergantung macet tidaknya itu bergantung amal perbuatan, Prof. Makanya saya itu banyak dosanya ini, Wak. Iya. Kayaknya gerak mahasiswa itu. Kok genten bales toh? Aja galak-galak nek marah mahasiswa makane. Piye iso ora Mas Anu macet ora? Nak nggonku macet. Saya cari dulu password. Apa saya harus keluar dulu? Tidak boleh masuk 2 orang mungkin. Sedap saya cari dulu, Prof. Apa namanya passwordnya panjenengan? Ada saja. Prof Suwarto. Ini Prof, saya masuk di Prof. Saya masih in apa keluar out, nggak perlu di out nggak saya. Sedap. Ini Prof, panjenengan. Saya coba masuk. Ya, silahkan masuk. Prof Suwarto. Halo Bu Mukti. Halo Bu Mukti. Bu Mukti, halo. Oke, Prof, saya masuk ke portofolio. Ini kan panjenengan ya. Akun Prof Suwarto. Lanjut, betul. Terus ini saya masuk ke sini, kemudian kita nilai. Oke, sudah. Oke, sama. Bisa, Prof. Nah, itu nggak masalah kok. Nah, bergantung. Kok saya nggak bisa, kenapa ya ini? Padahal samain jalan kene ya, Pak. Betul itu, sama langkahnya. Mungkin, ini loh, Prof. Jadi kan kalau kita di luar, itu kan panah saya jadi hitam. Kalau saya ke dalam sini, diklik, itu kan jadi telunjuk, Prof. Panah saya putih semua itu, Mas. Maksudnya kalau mungkin di bawah ibu kan putih nih di sini. Prof Partoi kurang poso nih. Coba aku tak metu sik, coba tak baleni nah ya sok awal ya. Nih tapi ini kula sakit. Keluar lagi ya, problemnya apa enggak tahu saya. Betul saya enggak jalan di sini kok betul, maka saya bingung ya. Saya tak keluar dulu, tak awal dari awal. Betul berdasarkan amal perbuatan bilang yuk. Sinten malih Bapak Ibu mungkin ada kesulitan. Mas Bayu tolong dipandu ya. Kesulitannya itu di nilai berkasnya. Bukan. Ya memang itu. Makanya tadi memilah antara penulis 1 dan penulis
2. Tadi sudah sampaikan latihan. Milah-milah itu ya. Latihan membuka 3 layer. Terus persentannya itu juga. Break sama nilainya itu. Yang pertama Ibu lihat kan misalnya ini jurnal internasional nilainya berapa? 3, tulis dulu 3. Kemudian penulisnya ada berapa? Kalau dia penulis pertama berarti langsung 60% dari 3. Kalau penulis kedua, ketiga, dan keempat berarti dia berarti 40%. Kalau penulisnya 4 orang berarti 40 tinggal dibagi 3. Jadi jumlahnya orang berapa? Terus dikalikan jumlah nilainya. Tadi nilainya 3, kan begitu Ibu. Jadi belajar matematika ini. Halo, sebentar, halo. Oh ya. Bu, ini saya kan download video, muter video. Ternyata nek saya puter itu pasti masuk ke teman-teman semua. Gimana ini? Masuk ke teman-teman gimana maksudnya? Ya, ini saya kan mau menilai praktek download videonya. Kan saya harus muter. Kalau muter, ini kan terdengar kemana-mana. Di-mute dulu, Pak Tony. Jadi saya mute, nanti suara penjenengan masuk ke saya budek juga. Betul, saya mute. Ngeter mawon, malah diperlihatkan di umum sini biar semua bisa. Wis malah nonton kabeh. Kalau saya mute. Share screen. Di video semua mati, tidak nyala semua. Panjenengan Pak Tony, panjenengan share screen kan nanti teman-teman di sini bisa. Itu aja ya. Oke, jadi untuk yang mau menilai video, share saja ya. Sekarang ya. Tapi besok harus mengunduh sendiri-sendiri loh ya, jangan nunggu share-sharean. Karena yang dinilai beda. Kalau ini demo kan sama. Mau tanya, kalau ingin meralat nilai gimana Ibu ya? Oh bisa, bisa Pak. Sepanjang belum kan ada batas waktunya berapa jam begitu Pak? Masih bisa gitu. Pak. Terima kasih Bu, terima kasih. Mohon izin tanya. Halo, ini sudah saya putar ini. Iya. Kelihatan enggak? Kelihatan Pak. Monggo yang mau bertanya siapa tadi? Belum ada Pak Tony. Belum dicentang mungkin ketika share screen. Apanya? Suaranya belum masuk. Suaranya. Oh ya, sebentar. Centang pas share screen itu Pak. Ya, sebentar. Tadi ada yang mau bertanya siapa nggih? Ya, saya Bu Farida. Napa kok raketok foto nih? Oh iya. Kayak bicara sama hantu aku ini. Anak-anak nanti. Oke, Bu Farida. Lihat ini dulu aja. Halo. Ya. Halo. Lihat ini dulu aja. Halo. Bisa lancar. Lihat videonya Pak Tony dulu aja. Bapak Ibu. Enggak. Kalau mau tanya mungkin berkaitan dengan itu enggak apa-apa jawab dulu. Ya, saya lihat anak-anak sudah terpantau dari sini masuk semua ya. Tapi Pak Ben, di chat aja Pak Ben. Melakukan nanyanya di chat, saya balas lewat chat. Chat. Pak Robi siapkan. Coba dilihat ya. Dari sini kamu bisa melihat sebuah Google Form yang berisi absensi siswa. Di sini ada perintah, isi nama kamu di bawah ini untuk menunjukkan bahwa kamu mengikuti web meeting hari ini. Kemudian kamu wajib mengisi nama. Contoh, Arsyad, nomor absen 4, lalu bisa dikirim. Dan ini nanti akan terekap dalam absensi guru. Nah, untuk mengisi ini, kamu bisa dapatkan melalui alamat web yang akan saya kirim melalui WA grup kelas 5. Nanti kamu bisa mengisinya. Oke, anak-anak, apakah sudah paham? Sudah, Pak. Mantap sekali. Ya, masih ingatkah anak-anak kemarin kita belajar tentang apa? Sistem peredaran darah pada manusia. Tentang? Iya, sistem peredaran darah pada manusia. Terus apa lagi anak-anak? Memelihara organ peredaran. Iya, cara memelihara kesehatan peredaran darah pada manusia. Pinter sekali. Nah, pada kali ini Pak Robit akan mencuplik sebuah lagu, nanti akan kalian tebak
Siap anak-anak? Semangat anak-anak? Pak Robit akan memainkan sebuah piano dan kalian nanti akan menebak lagunya apa. Oke. Oke anak-anak, kalian dengarkan dengan seksama biar nanti ketika Pak Robit sudah selesai menyanyikan lagu ini, nanti kalian bisa menebaknya. Oke? Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya anak-anak, pasti kalian sudah tahu apa yang Pak Robin nyanyikan tadi. Kira-kira judulnya apa? Garuda Pancasila, Pak. Iya, tepat sekali. Judulnya adalah Garuda Pancasila. Ngomong-ngomong tentang burung, pasti kalian sudah tahu apa perbedaan antara burung dan manusia. Banyak ya. Iya. Tetapi kalau persamaan antara burung dan manusia, saya tanya, apa kira-kira? Sama-sama punya Iya, kepala. ada kepala. Sama-sama punya kaki. Pak. Sama-sama punya jantung, Pak. Iya, punya jantung. Iya, tepat sekali. Punya jantung. Jantung ini adalah termasuk dalam peredaran darah, ya. Nanti jantung pada hewan ini akan kita pelajari. Apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah sistem peredaran darah pada hewan. Karena pada dasarnya tidak semua hewan itu peredaran darahnya atau sistem peredaran darahnya itu sama. Sehingga nanti kita bisa meneliti pada video yang sudah saya siapkan nanti. Ya. Bagaimana cara kita mempelajari? Dengan cara mengamati video yang sudah saya siapkan pada link LKPD. Mengapa kita harus mempelajari hal tersebut? Karena nanti kita akan tahu setiap sistem peredaran darah pada masing-masing hewan. Ya, ngomong-ngomong tentang burung, Pak Robit juga punya namanya pantun. Pantun tentang burung Garuda. Coba kalian simak. Burung Garuda bersayap lebar, terbang tinggi ke langit yang biru. Kalau kamu rajin belajar, pastilah kamu nanti bisa melaju. Ya, kita juga bisa membuat burung Garuda ini menjadi tokoh dalam sebuah cerita. Nah, cerita kalau kita gambar, ya, itu namanya cerita bergambar. Nanti kita akan membuat cerita bergambar. Halo Pak Ben, sudah saya tulis di chatting Pak Ben. Oke, semangat. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, Pak Adi nih kampus ki Pak Adi. Pak Adi adalah salah satu organ peredaran darah pada manusia. Organ ini hampir sama dengan yang dimiliki. Adi di kampus Pak Warto. Oh nah ya, aku tak neng kampus njaluk utur lho, aku ora iso tenan kok macet iki salah opo. Ya. Mengenai organ peredaran darah serta bagaimana cara merawatnya. Adapun pantun yang berhubungan dengan hewan salah satunya adalah pantun teka-teki sebagai berikut. Buah alpukat enak buahnya, kalau makan tak lupa kasih gula. Jika engkau tahu jawabannya, binatang apa yang ekornya di kepala? Nah, nanti kalian akan belajar menemukan jenis-jenis pantun pada video pembelajaran yang sudah saya siapkan di LKPD. Sebenarnya, hewan juga bisa kita gambar untuk dijadikan tokoh dalam sebuah cerita. Kalian juga akan mengamati bagaimana menemukan langkah-langkah dalam membuat cerita bergambar. Nah, kalian pasti penasaran ingin cepat-cepat mengerjakan LKPD. Sebelum mengerjakan LKPD, kalian harus tahu tujuan pembelajaran hari ini. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Akan saya share, ya. Pada tujuan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menguasai 4 poin pada bidang studi IPA. Pada bidang studi Bahasa Indonesia, kalian harus menguasai 4 poin. Sedangkan pada bidang studi SPDB, kalian harus menguasai 3 poin. Sekarang kita akan masuk pada kegiatan inti.
kegiatan inti itu kita mengerjakan LKPD dan membahasnya. Untuk mengamati video pembelajaran sudah selesai, Bu, sudah lancar. Sampai guru memberikan penguatan ini tadi. Iya, hebat sekali. Tinggal menilai, terima kasih. Ya, sekarang menilai, Bu. Sudah membagi kalian kalau sampai nanti di bagian atas itu ada indikatornya yang angka 1 jadi 0 ya, Bu. Kalau 0 berarti Bu sudah selesai. Kelompok jantung, ada kelompok arteri, ada kelompok vena, dan ada kelompok darah. Nanti kalian akan berdiskusi dengan teman kalian sesuai dengan kelompok masing-masing. Setelah diskusi selesai, nanti kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siap anak-anak? Selanjutnya, kalian akan saya jelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD. Oke, saya share dulu. Akan saya jelaskan sedikit tentang bagaimana cara mengerjakan LKPD. Di sini kalian bisa membaca petunjuk mengerjakan LKPD. Coba kalian perhatikan anak-anak, di sini ada lembar kerja peserta didik. Dari sini kalian bisa membaca petunjuk mengerjakan LKPD. 1. Amatilah video pada website berikut. Kalian bisa menekan atau klik pada website yang ada di sini, sehingga nanti website ini akan menuju ke sebuah tayangan video yang bisa kamu amati. Nah, video ini bisa kamu amati dan bisa kamu jadikan sebagai referensi dalam mengerjakan LKPD. Halo teman-teman, assalamualaikum wabarakatuh. Selamat datang di channel. Setelah kamu mengamati beberapa video yang ada di sini, kalian bisa menuliskan jawaban kalian pada kolom jawaban yang sudah ada di Google Form. Sehingga bisa kamu tulis, dan setelah kamu mengerjakan kesemuanya, bisa kamu kirim, dan nanti kita akan presentasikan bersama-sama. Sudah jelas ya anak-anak? Nah, nanti Pak Robit akan menunggu 40 menit kalian mengerjakan LKPD. Kita nanti akan bertemu lagi di Google Meet, sehingga kita bisa membahas pekerjaan kalian dengan cara berdiskusi dengan kelompok-kelompok lain. Dari LKPD yang sudah saya share melalui grup WA, nanti kalian akan saya pandu melalui grup diskusi, sehingga kalian nanti bisa kalian tanyakan lewat grup WA. Oke, selamat mengerjakan. Semangat. Alhamdulillah sudah selesai ya anak-anak? Iya. Kalau sudah selesai, nanti akan saya tayangkan ya hasil dari pekerjaan masing-masing kelompok, nanti kita bahas. Oke, saya share dulu. Ya anak-anak, kita sudah mengerjakan namanya LKPD. Kalau sudah selesai kita harus bilang apa? Ya alhamdulillah. Nah, ayo kita bahas. Ini sudah saya tampilkan di sini. Ya, kalian sudah bisa melihat anak-anak ya? Sudah. Nah, nanti kalian akan mempresentasikan dengan dibimbing oleh Pak Robit. Sekarang saya akan menampilkan dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 namanya apa tadi? Ya, kelompok pembuluh vena. Coba dibacakan kelompok pembuluh vena, apa di situ pertanyaannya? Menurut pengamatan kelompok kamu, apa saja organ peredaran darah pada hewan dan apa fungsi dari organ-organ yang kamu ketahui tersebut? Pembuluh vena fungsinya mengalirkan darah ke jantung. Pembuluh vena fungsinya mengalirkan darah ke jantung. Dari kelompok pembuluh arteri? Benar ya? Ya. Kira-kira yang lain menanggapinya bagaimana? Benar apa salah? Salah. Coba tanggapan dari kelompok arteri. Kenapa salah? Karena usus merupakan organ
Iya, karena usus merupakan organ pencernaan. Usus dan lambung itu masuk dalam organ pencernaan. Kalau dari kelompok pembuluh vena, sini ada lambung. Lambung? Iya, lambung itu untuk memproses makanan. Pinter sekali. Tepuk tangan untuk kelompok vena. Nah, oke. Ayo sekarang dibaca kelompok jantung. Yang sudah kamu temukan, bagaimanakah cara memelihara organisasi darah, menjaga berat badan yang ideal dan refreshing setiap hari. Oh ya, menjaga berat badan. Menurut kelompoknya arteri. Bila orang yang gemuk nanti cepat terkena penyakit. Iya, cepat terkena penyakit atau mudah terkena penyakit. Iya. Kalau orangnya gemuk, sistem peredaran darahnya itu juga tergolong menyempit ya, karena banyak kolesterol. Pembuluh arteri, coba jawabannya Pak. Yaitu menghindari merokok, karena merokok berhubungan dengan jantung dan paru-paru. Menghindari merokok karena berhubungan dengan jantung dan paru-paru. Ya, tepat sekali. Ya, apakah benar? Benar. Kenapa benar? Karena kita menghirup oksigen, Pak. Jika kita menghirup asap, maka darah kita juga membawa asap. Oh iya, karena kita menghirup oksigen. Kalau kita menghirup rokok, berarti darah kita juga akan membawa asap ke dalam darah, ke dalam jantung. Maka dari itu dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Nah, dari yang kamu amati, uraikan perbedaan sisi dan amanat pantun. Coba kelompok pembuluh darah dibaca. Dari apa yang kamu amati, uraikan perbedaan sisi dan amanat pantun. Sampiran dan isi sampiran ini pelengkap kalau isi pesan yang ingin kita sampaikan. Sampiran dan isi sampiran itu pelengkap kalau isi pesan yang ingin kita sampaikan. Ya, itu jawaban dari kelompok darah ya. Ya. Kalau kelompok arteri, jawabannya apa? Sampiran dan isi merupakan pelengkap. Sampiran merupakan isi pesan yang disampaikan. Ya, sampiran merupakan isi pesan yang disampaikan. Kalau pembuluh vena? Sisi pantun ada dua, yaitu sampiran dan isi. Sampiran untuk melengkapi isi pantun, kalau isi untuk menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. Iya, kalau dari kelompok jantung? Ada tiga, sampiran dan amanat, dan semua sama. Sama saja ya. Kira-kira sama apa tidak? Sampiran, isi, dan amanat itu sama apa enggak? Nah, iya, tidak sama ya. Karena kalau sampiran itu pelengkap dari sebuah pantun, kalau isi itu dua bait terakhir itu pesan-pesan apa saja yang ingin kita sampaikan ya. Kalau amanatnya itu pesan moral ya. Amanatnya apa yang kita sampaikan. Oke. Setelah dapat mengetahui berbagai macam pantun, secara berkelompok buatlah pantun dari masing-masing jenisnya. Coba sekarang dibaca kelompok jantung. Sudah gelap pergi jauh dan jangan lupa bawa lampu. Dan takut sama setan karena dia tak pernah begitu. Iya, pinter sekali membacanya. Tepuk tangan untuk kelompok jantung. Ya. Nah, sekarang ini termasuk dalam puisi apa? Horor. Puisi horor. Oh, ini termasuk dalam puisi horor. Benar apa salah kelompok yang lain? Salah. Kalau salah berarti ini masuk dalam puisi apa? Jenaka. Oh iya, jenaka. Katanya kelompok vena ini termasuk dalam puisi jenaka. Karena apa? Alasannya apa dimasukkan puisi jenaka? Karena lucu. Oh iya, karena lucu atau humoris ya.
Dari video yang kamu amati, temukan dan tulis ciri-ciri dari sebuah cerita bergambar. Coba kelompok Vena, ciri-cirinya apa? Tiga teks cerita biasanya disajikan dalam belenggu-belenggu yang diserasikan dengan gambar. Ya, 1. Memuat lebih banyak gambar daripada teks cerita. Ya, kira-kira benar apa salah? Benar. Ada tanggapan dari kelompok lain? Kalau dari kelompok jantung, apa jawabannya? Gambar besar dan bagus. Ya, lanjut. 2. Ada kotak-kotak di dalamnya. Terus? 3. Warnanya bagus. Gambarnya besar dan bagus. Benar apa salah ini? Salah. Iya, kenapa kok salah? Iya, karena gambarnya besar. Gambar besar itu bisa jadi gambar apa? Lukisan, itu ya besar ya, belum tentu jadi gambar cerita. Ya. Lanjut, ada kotak-kotak di dalamnya. Kalau ciri-ciri cerita bergambar itu ada kotak-kotak di dalamnya apa enggak? Enggak. Ada apanya? Ada ceritanya. Oh iya. Bisa jadi ya. Tetapi kalau pandangan Pak Robit di sini ada kotak-kotaknya itu maksudnya gambarnya itu dipisah dengan kotak-kotak. Jadi ini bisa menjadi benar ya. Sekarang dibaca kelompok jantung. Pertanyaannya dibaca kelompok jantung. Amatilah video yang sudah diunggah dan temukan dan tulislah langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. 1. Menggambar yang bagus. 2. Memberikan bulat-bulat pada kepala. 3. Diwarnai yang bagus. Ya, kira-kira benar apa salah? Salah. Kenapa salah? Karena bulat-bulat. Oh iya, karena memberikan bulat-bulat pada kepala. Maksudnya apa, Fahri? Bulat-bulat pada kepala? Oh iya, maksudnya isi percakapannya di situ. Terus, kelompok arteri. Menemukan apa yang ingin kita gambar, menggambarkan sesuai yang kita inginkan, mewarnai bagus. Iya, ini langkah-langkah yang sangat lengkap ya. Tepuk tangan untuk pembuluh Vena. Oke, nah di sini kamu sudah menyelesaikan semua tugas dari LKPD. Apakah senang anak-anak? Senang ya. Kalau senang, kira-kira sudah mengerti apa belum? Sudah. Nah, dari hasil diskusi ini, kalian tentunya bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari. Bapak Ibu mau tanya. Karena siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, coba. Kesimpulannya Bapak adalah Ibu mau tanya. peredaran darah pada hewan ada 3, Halo? yaitu Enggak, silahkan. Mau tanya cara download video ini lewatnya mana? pembuluh arteri Buka di situ yang ketika Bapak mau menilai RPP, menilai PP, nanti di situ ada berkas, kemudian ada video diklik, Pak. Tinggal diklik di situ. Sudah diklik, lah itu downloadnya bagaimana? Ya, Pak, ada kata download itu, Pak, ada panah ke bawah itu diklik, Pak, nanti download sendiri. Cynthia, pintar sekali. Nah, kanan bawah. Sebelum nanti setelah Pak Tony selesai nanti ditayangkan, Pak. Kalau ngomong mungkin nggak paham, nggih. Tunggu dulu, nggih. Ya. Pak Robit punya cara membuat pantun dengan mudah. Nanti kalian amati, biar nanti kalian lebih mudah membuat pantunnya. Nah, yang pertama, kalian harus menentukan isi pantun terlebih dahulu. Dengan cara bagaimana? Caranya adalah apa yang ingin kamu sampaikan. Contoh, kamu ingin menyampaikan kalau tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Ayo kita tentukan isinya. Buanglah sampah pada tempatnya kalau kamu ingin hidup sehat. Itu isinya.
Setelah kamu menentukan isi, kamu baru bisa menentukan sampiran. Nah, apa yang ada di sekitarmu, buatlah sebagai sampiran. Karena sampiran ini bebas, ya. Namun, harus disesuaikan juga. Boleh kamu melihat di sekitar kamu. Contohnya di sini. Ketika kamu melihat ibu kamu masak, ya, kamu bisa menggunakannya sebagai sampiran. Bagaimana membuat sampiran? Membuat sampiran harus tahu ciri-ciri pantun terlebih dahulu. Ciri-cirinya, rimanya adalah A, 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 atau A, B, A, B. Di sini kita lihat rimanya A. Berarti kamu harus menggunakan sampirannya dengan rima A. Sarapan pagi, lauknya empela. Ini kan sesuai. Ibu kamu goreng empela. Sedangkan yang kedua, kamu bisa memasukkannya dengan akhiran huruf at. Kalau kamu pada saat itu melihat ketupat, oh, berarti ini lebih mudah lagi. Coba. Nah, paling enak dimakan dengan ketupat. Kamu juga harus tahu bahwa ciri-ciri pantun kata-katanya ada 8 sampai 12. Ini sudah memenuhi ya. Nanti kamu hitung. Bagaimana Pak kalau saya membuat yang lain? Saya pernah jalan-jalan boleh. Nah, ini lihat. Pergi ke Tuban bersama keluarga. Kalau kamu jalan-jalan ke Tuban bersama keluarga. Terus, kamu juga harus tahu bahwa akhirannya AT atau AT. Kita tentukan saja. Oh, pas di Tuban, kamu sedang makan soto. Sotonya apa? Soto babat. Oke, kita masukkan. Tak lupa makan soto babat. Nah, buanglah sampah pada tempatnya kalau kamu ingin hidup sehat. Nah, ini setelah kamu tahu isi dan sampirannya, kamu bisa gabungkan. Sarapan pagi lauknya empela, paling enak dimakan dengan ketupat. Buanglah sampah pada tempatnya kalau kamu ingin hidup sehat. Iya, mudah bukan anak-anak? Iya. Nah, baru kamu nanti bisa masukkan ini termasuk ke dalam jenis-jenis pantun apa. Nah, di sini jenis pantunnya adalah nasihat. Paham ya? Oke. Kalian sudah mempelajari cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Contohnya adalah rajin berolahraga setiap hari. Kalian juga tadi sudah mempelajari peredaran darah pada hewan. Peredaran darah pada hewan itu ada 3. Salah satunya adalah jantung, pembuluh arteri, pembuluh vena. Nah, pembuluh arteri atau bisa juga disebut pembuluh nadi merupakan pembuluh yang menuju ke seluruh tubuh kecuali arteri pulmonalis. Sedangkan pembuluh vena atau pembuluh balik merupakan pembuluh yang membawa darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung kecuali vena pulmonalis. Dan peredaran darah pada hewan juga terbagi menjadi 2. Ada sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, dalam peredaran darahnya, darah dan cairan lainnya tidak selamanya beredar atau berada di dalam pembuluh darah. Dan yang kedua adalah sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup, itu sirkulasi darahnya berada di seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Beberapa hewan memiliki sistem peredaran darah yang berbeda. Salah satunya adalah serangga dan moluska. Serangga dan moluska ini memiliki sistem peredaran darah terbuka. Sehingga di sini sudah kalian amati tadi bagan dari serangga dan moluska. Adapun penyakit yang menyerang pada organ peredaran darah, salah satunya adalah hipertensi, anemia, varises, dan lain-lain. Nah, kalian juga sudah tahu tentang cara membuat cerita bergambar. Setelah tahu cara membuat cerita bergambar, kalian juga sudah
kalian juga sudah mengetahui ciri-ciri cerita bergambar atau gambar cerita. Kalian juga tadi sudah mempelajari tentang langkah-langkah bagaimana membuat cerita bergambar. Di sini ada gambar yang sudah kalian lakukan setiap hari ya, yaitu gambar kegiatan sehari-hari, kegiatan bangun tidur. Nah, anak-anak, karena kita sudah mendengarkan penguatan dari Pak Robit, maka dari itu untuk pembelajaran hari ini akan kita akhiri. Tetapi sebelum kita akhiri, kalian harus mengerjakan evaluasi pembelajaran pada Google Form. Nanti akan saya kirim melalui grup WA. Caranya bagaimana? Caranya seperti yang di LKPD tadi. Nah, setelah kalian melaksanakan pembelajaran ini, ya pastinya kalian dapat mengambil manfaatnya. Nah, karena kalian sudah tahu bagaimana resiko kalau kita terkena penyakit pada peredaran darah, maka kalian setiap hari harus rajin berolahraga. Ya, diajak orang tuanya untuk berolahraga setiap hari, jalan-jalan, atau mungkin kalian pada saat sekolah tidak menggunakan kendaraan bermotor tetapi jalan kaki itu lebih sehat. Atau setiap hari Minggu lari-lari itu bagus sekali. Nah, karena kita sudah diberikan tubuh yang sehat, maka kita harus bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Bersyukurnya adalah kita wajib beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bersyukur juga ada beberapa cara, yaitu dengan cara menjaga kesehatan. Oke? Senang anak-anak? Iya, untuk itu pembelajaran hari ini saya rasa cukup. Kita lanjutkan pada pembelajaran yang akan datang. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu? Ya, silahkan tinggal menilai Pak Tony. Kalau sudah selesai, kita tutup acaranya J, Pak Widarto. Pastikan Bapak menilai. Besok yang menilai yang sesungguhnya, Bapak Ibu, panjenengan mohon mengkonfirmasi nilai itu kepada pasangannya. Jangan sampai intervalnya terlalu tinggi. Jadi mungkin bergerak di bagian mana. Kalau antara baik dan baik sekali itu berarti tidak jauh, nggih. Kalau jangan sampai yang satu menilai kurang baik, tapi yang satu bergerak di nilai baik. Nah ini kan tidak bisa diterima, harus sama itu. Jadi perlu ada diskusi kalau seandainya jaraknya terlalu jauh. Tapi kalau hanya 1-2 dan sedikit, ya itu masih dalam batas toleransi, itu enggak ada masalah. Jadi nanti dengan pasangannya sebelum diunggah begitu bisa didiskusikan terlebih dahulu. Apakah Bapak Ibu sudah selesai waktu menilainya? Belum, J? Mungkin begini, Bu Farida. J? Menilainya mungkin kan kecepatannya berbeda-beda ya. J? Tergantung dengan kondisinya masing-masing ya. J? Yang penting yang dipastikan pada sore hari ini adalah semua. Sebentar. J, Pak. Halo? Apa? Enggak ya. Halo? Yang penting begini Bu, dipastikan bahwa semua peserta ini sudah berhasil masuk ya sistem presensi. Yang penting itu. Presensi sudah masuk. Yakinkan semuanya. Dan yang kedua, demonya itu juga sudah bisa dilakukan meskipun saat ini belum ada yang selesai, ada yang belum selesai, tidak ada masalah, nanti bisa dilanjutkan. Kemudian yang ketiga, nanti kalau memang masih ada kesulitan teknis terkait dengan IT dan sebagainya,
Mas Dwiki dan Mas Adi mungkin bisa terus mendampingi, karena biasanya problem-problem yang terakhir itu problem-problem teknis. Teknis untuk muka, problem teknis untuk download, klik nilai, kemudian memberikan penilaian portofolio yang agak jelimet itu, biasanya itu saja sih. Kalau yang PP sama RPP itu relatif lancar. Kalau yang portofolio kan dadak ngitung ya, dadak ngitung matematika. Apalagi kalau penulis artikel jumlahnya lebih dari satu orang itu ya, harus ngitung jelaskan. Itu aja intinya. Ini diparingi batas waktu terakhir penilaian kapan sih Bapak? Tidak ada informasi, yang penting hari ini diselesaikan saja. Hari ini, jadi misalnya ini acara kita tutup belum selesai, saya pikir Bapak Ibu bisa istirahat dulu, nanti habis-habis maghrib atau kalau sudah istirahat dibuka lagi bisa, nanti akan kita informasikan ke pusat, mohon ditunggu sampai malam, misalnya begitu ya? Karena mungkin sebetulnya mudah, tapi karena laptopnya panas, kemudian internetnya tidak kenceng, kemudian Bapak Ibu juga lelah, terus menjadi sulit. Sebetulnya semuanya mudah, semua ada petunjuknya, nanti tinggal dilihat kembali. Mungkin yang paling penting Mas Dwiki sama Mas Adi standby terus untuk menampung kalau nanti ada yang kesulitan secara teknis. Saya pun juga siap membantu. Terima kasih Pak Narsum. Pak Widarto, mungkin kalau memang dirasa cukup, mohon Bapak berkenan untuk bisa membuat closing statement untuk kita tutup bersama-sama, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah seharian penuh ini sudah bersama-sama berlatih ya, bersama-sama menyamakan persepsi. Mudah-mudahan ke depannya hasil latihan kita ini betul-betul bisa membantu tugas kita selaku penguji UGIN. Nah, saya tetap berharap Bapak Ibu nanti bisa mengikuti agenda kegiatan ini sampai dengan selesai. Dan saya berdoa juga mudah-mudahan lulus semuanya sehingga dari Univet Bangun Nusantara ini tidak kekurangan stok ya. Mudah-mudahan itu. Dan saya lihat Bapak Ibu semangat sekali untuk mengikuti kegiatan ini. Ini menunjukkan bahwa kita semuanya memiliki kepedulian yang sama terhadap kemajuan pendidikan di negara kita ini. Dan yang terakhir, nanti pada saat penilaian, itu kan nanti masih ada briefing lagi nanti ada briefing lagi sebelum penilaian dari penyelia. Iya, dari penilaian. Ini sekarang kan baru istilahnya kan penyegaran, penyamaan persepsi. Besok pada saat menjelang waktu pengujian itu ada briefing lagi, cara teknis lagi. Nah, oleh karena itu waktu-waktu yang ini demo itu masih terus bisa dipakai kok. Demo itu tidak ada masalah itu. Demo itu bisa dipakai terus sampai nanti betul-betul lancar ya. Dan kalau tadi ada yang berinisiasi mau download dan sebagainya ya monggo saja itu ya. Karena kadang-kadang untuk memperlancar tugas. Tapi yang penting begini tadi yang disampaikan Pak Dekan tadi, Pak Tony. Ya. Bahwa penilaian kan mungkin akan dimulai sekitar jam 9 pagi, ya toh. Kemudian masing-masing dosen dan guru penguji sepasang itu kan sehari itu menilai tidak lebih dari 4 orang. Gitu. Ya, betul. Ya, tidak paling banyak 4 orang. Sehingga jangan sampai nanti begitu dibuka jam 9 kok, terus jam 10 atau jam 11 kok nilai sudah beres, itu yang nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Karena melihat video saja kan sudah 30-40 menit kali 4 kan sudah 160 menit. Gitu. Ya. Belum yang lain-lain. Sehingga justru kalau menilainya itu misalnya Bapak mengakses jam 9 nanti masukkannya tuh ya jangan mepet jam 7 malam ya Pak, nanti kalau ada trouble kan juga ya, sekitar jam-jam 5 habis asar itu tidak ada masalah itu malahan. Karena itu memang ada proses. Nah, selama proses itu kalau ada yang mau inisiasi ya daripada susah tak download dulu, nanti ngekliknya belakangan ya boleh saja itu. Gitu. Karena juga Bapak Ibu nanti masih diberi waktu sampai dengan ya kalau ancar-ancarnya kemarin hari itu sampai jam 19 malam sama dengan yang kemarin kan? Kemarin sama. Kan yang luring kan sampai jam 7 malam masih diberi kesempatan. Kalau ngekliknya langsung selesai tidak ada masalah kan, kita memang sudah memberikan penilaian sebelumnya gitu. Kalau luring Bapak, saya penguji nggak boleh pergi dari lokasi sebelum menunjukkan kepada panitia submit gitu. Kami. Dan yang
terakhir ini Bapak Ibu, kemarin kalau tidak salah penjelasan dari tim panas itu, kalau Anda sudah masing-masing sudah melakukan penilaian, yang kalau memang sudah yakin ya tidak harus istilahnya kencan kok dengan partnernya itu, ya sudah silakan masing-masing melaksanakan tugasnya sendiri-sendiri sesuai dengan persepsinya masing-masing, tidak ada masalah itu. Jadi tidak harus kamu ngasih nilai berapa, ini berapa, itu tidak harus seperti itu. Oke, monggo begitu Bu Farida, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih juga atas kesabarannya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini menjadi bagian dari amal ibadah kita semuanya. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan dan saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama mendampingi Bapak Ibu di dalam proses penyamaan persepsi ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Narsum, Pak Dr. Widarto yang telah membersamai kita, maringi pencerahan kepada kita semua sehingga para dosen dan calon penguji di Univet itu insya Allah akan menjadi penguji yang mampu untuk melaksanakan tugas dengan baik. Sebagai penutup acara, kami mohon dengan segala hormat Bapak Dekan FKIP Univet yang kali ini bersama dengan kita berkenan untuk menutup acara secara resmi, dan setelah ini mohon Bapak Ibu nanti bukan berarti acara sudah selesai kalau memang Bapak Ibu belum selesai menilai, kami tetap bersama dengan Ibu Bapak, mohon dipastikan tugas Bapak Ibu untuk menilai tetap harus diselesaikan. Namun acara resmi di dalam Zoom akan kita tutup dan berarti acara penyelenggaraan penyegaran dosen calon penguji UKIN pada tahun 2020 ini kita nyatakan selesai. Untuk itu saya serahkan waktu sepenuhnya kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Tony Harsan untuk berkenan menutup acara ini secara resmi dan menyampaikan ucapan terima kasih tentunya kepada Bapak Dr. Widarto. Monggo Pak, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Widarto, sealumni dengan saya dari UNJ Yogyakarta, karena sama-sama juga dari IKIP Karangmalang Yogyakarta. Beda jurusan. Yang beda jurusan, karena yang beliau teknik, saya kan tidak bisa teknik. Yang saya hormati pengelola PPG, mulai dari koordinator, sekretaris, sampai dengan admin. Yang saya hormati para dosen, dan tidak lupa mitra kami yang sungguh sangat luar biasa, para guru pamong dari yang ini dari SD semua ya, yang dari sekolah mitra, ya. Yang dari sekolah mitra, yang telah betul-betul dengan setulus hati membantu kami dalam rangka penyelenggaraan PPG sejak kita mulai menyelenggarakan PPG. Namanya kinerja kerjasama ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Saya selaku pimpinan di FKIP yang pertama sekali tentu tidak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Widarto atas kesabarannya, atas keikhlasan tiba mau itu segera ada contohnya tadi Pak Warto, Prof. Warto, Pak Adi di kampus, guru-guru yang lain pun bisa silah. Kami di IT itu sungguh luar biasa, muda-muda semua, energik semua, dan siap untuk membantu. Hanya mohon jangan diminta datang ke rumah. Karena ada beberapa yang seperti itu kan, celaka itu. Pak harus ke rumah saya, rumahnya mana? Solo, Salarang, jangan ke sana. Ya, itu karena memang itu tidak sudah di luar tupoksinya ya. Kalau Bapak Ibu kesulitan silahkan ke kampus, akan dilayani sebaik mungkin. Itu. Yang berikutnya kami berharap karena ini belum selesai, saya yakin belum selesai.
Sehingga Bapak Ibu setelah selesai ditutup acara ini, mohon dengan hormat untuk menyelesaikan semua agenda, untuk bisa menilai portofolio, untuk bisa menilai RPP-nya, untuk bisa menilai videonya. Dan juga tolong harus bisa melihat, mendownload RPP, bisa mendownload yang lain yang memang penting-penting di-download. Karena siapa tahu Bapak Ibu Guru, praktek kemarin ternyata kepala guru yang pendamping itu justru terheran-heran dengan hasil karya mahasiswanya. Kenapa? Luar biasa. Dia, Bu, saya mohon izin, video Anda, RPP Anda akan saya download untuk saya tularkan kepada guru-guru di sekolah saya. Boleh ya? Boleh. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa mahasiswa kami itu luar biasa. Kenapa? Karena kepala sekolah yang menjadi guru pamong itu ternyata malah terheran tempat saya saja belum. Itu artinya bahwa area ini sebagai pembelajaran untuk kita semua. Kami semua lulus dan harapan kami juga dan Bu Farida tidak perlu turun untuk menjadi penguji UKIN. Ya, karena apa? Karena masuk dekan kan nguji itu loh. Tapi karena ini kan tadi Pak Dr. Widarto juga mengatakan dekan itu ban serep. Nah, mudah-mudahan serepnya tetap menjadi serep sehingga terpasang di bagian belakang mobilnya itu, sehingga itu yang perlu dipahami terkait dengan pemahaman ini, sehingga Bapak Ibu sekalian harus betul-betul memahami tupoksinya masing-masing. Itu sehingga meskipun ditutup, mohon dan hormat Bapak Ibu untuk tetap menyelesaikan sampai betul-betul bisa menilai, bisa download, bisa semua aktivitas bisa dijalankan dengan baik. Karena apa? Karena inti untuk menjaga reputasi PPG FKIP Univet Bantara Sukoharjo. Ini untuk menjaga reputasi, kredibilitas. Karena semuanya akan terbaca, Pak Ibu. Jejak digital kita itu semua terbaca. Semua tertinggal. Sehingga kalau ada kesalahan, itu tinggal klik ulang, lihat digital forensiknya seperti apa. Itu akan ketahuan. Apalagi Bapak Ibu sampai menggunakan akun orang lain, itu akan ketahuan. Apalagi sampai menipu, itu akan ketahuan. Kenapa? Karena jejak digital tidak bisa ditipu. Karena itu sudah pasti akan sampai ke sana, masuk dan sebagainya. Untuk BK mungkin Pak Dr. Widarto juga mohon untuk berkenan masuk ke BK, karena ini kan hanya yang PGSD. Tapi saya tidak tahu, sehingga karena juga butuh penguatan dari Bapak Dr. Widarto, mudah-mudahan yang BK juga lancar, karena Bu Ida itu sering lupa. Sering lupa punya BK-nya, kadang-kadang PGSD dianggap selesai. Dan kita masih punya satu kelas, sehingga Bu Ida sebagai koordinator juga mohon untuk juga masuk ke BK, ya tidak hanya konsen di PGSD, ini juga supaya semuanya tercover, karena memang itulah tugas pimpinan, harus masuk ke kiri, masuk ke kanan, juga ke atas, juga ke bawah. Memang harus dituntut untuk bisa menjalankan apa yang menjadi pekerjaannya. Yang terakhir kami mendoakan Pak Dr. Widarto, saya yakin beliau pasti juga ingin meraih pangkat tertinggi dalam pengabdiannya sebagai dosen, pasti. Maka saya doakan Pak Dr. Widarto mudah-mudahan jangan seperti Pak Sugijo ya. Jangan seperti Pak Sugijo, sudah di SKI pensiun, tiba-tiba guru besarnya turun. Untung guru besarnya turun itu belum 65, sehingga pensiunnya dianulir. Itu luar biasa. Nah, saya yakin Pak Widarto juga pasti ingin ke sana, karena semua dosen pasti arahnya ke sana. Tapi yang kadung tua seperti saya, mohon didoakan saja sehat. Bisa Widarto. Dulu waktu awal saya mengatakan, Bu, Ibu punya target 100%, saya yang paling pertama tidak percaya. Saya meragukan pertama. Tapi ternyata karena kegigihan beliau, saya juga terheran-heran.
ternyata bisa 100%. Maka saya pun ikut terobsesi, Bu Dr. Farida, mudah-mudahan nanti ini betul-betul dapat tercapai. Demikian dari kami, mohon maaf apabila ada yang kurang, ada yang salah, sekali lagi bukan kami sengaja, sekali lagi Pak Dr. Widarto, maafkan teman-teman admin kami, tidak sengaja, pasti karena kelalaian dan memang kekurang pemahaman kami. Demikian dari kami, dengan ini maka acara penyamaan persepsi penguji UKIN, program studi PPG, FKIP, Universitas Bantar Sukoharjo dengan resmi saya nyatakan ditutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat berkah, inayah dan barokah dari Allah Taala. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, acara kita sepanjang pagi hingga sore hari ini telah dinyatakan ditutup secara resmi oleh Pak Dekan. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Dwi untuk menutup acara secara keseluruhan. Saya sendiri selaku pribadi dan juga Koordinator PPG Universitas Bantar Sukoharjo, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak. Semoga lelah kita menjadi ilah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Yang sebelumnya Bapak Randes Poni Harsat MH, Dekan FKIP yang telah menutup secara resmi kegiatan ini mewakili Rektor Universitas Bantar Sukoharjo. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Insinyur Dr. Andes Widarto MPD dari UNY selaku pemateri dari Panitia Nasional UKIN PPG dengan yang pertama tahun 2020. Terima kasih kepada dosen yang telah bergabung dan juga guru pamong juga telah bergabung, seluruh panitia yang bertugas pada kesempatan hari ini. Mengucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Mewakili seluruh panitia yang bertugas, saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh iya, foto bersama dulu. Foto bersama lupa. Ya, betul. Foto bersama. Bu Muriati. Semua video dinyalakan ya. Ya. Bu Endang. Video saya tadi bisa, sekarang tidak bisa nyala lagi. Mohon maaf. Pak Warto. Mohon dibuka kameranya. Kita Puji. Wajahnya ada izin menyampaikan sedikit informasi. Sambil difoto Mas, sambil mendengarkan informasi biar cepat. Jadi monggo Mas Bayu ya. Jadi terkait penilaian tadi, Bapak Ibu abaikan saja antara penguji 1 atau penguji 2. Nanti ketika Bapak Ibu nilainya sama, di sistem akan otomatis meminit nilai Bapak Ibu. Jadi tidak perlu janjian dulu. Tidak perlu janjian dulu penguji 1 berapa, penguji 2 berapa gitu. Sudah difoto, Mas? Sudah saya foto, Bu. Pakai gaya diem gitu nggak gembira dong. Dibilang dong. Oke. Bentar. Mas Dwi, foto Mas Dwi. Yang pertama foto dulu. Ya, standar. Pas foto. Yang pas foto sudah toh. Sekarang yang happy, Pak. Ya, oke. Yang gaya. 1, 2, 3. Ada 2 halaman loh. 2 halaman, Pak. 2 halaman. Ya, total. Ada 2 halaman. 1, 2, 3. Terima kasih. Pak Tony, mari kita menutup yang di ruang sebelah. Orang Dwi pas betul ya, orang Dwi. Ada di WA. Di WA ada. Matur nuwun, selamat jalan Pak Widarto. Selamat jalan dari sini loh ya. Semoga sehat semua. Jangan lupa diselesaikan menilainya, nggih Bapak Ibu. Kalau ada kesulitan meluncur ke kampus. Ibu.
Nanti ada Mas Bayu, Bapak Ibu yang terus mendampingi. Iya. Gimana? Pon rampung Bu. Nah. Agus, ayo gabung Pak Agus. Yo, ganti. Nanti ngenten ajeng ngenten pertemuan. Ayo ke kampus. Siap. Bapak Ibu, karena untuk masuk kemana ini ya? Dikirim kemana Bu? Untuk penutupan yang BK? Untuk yang BK masuk kemana? Katanya menutup. BK Mas Yudi Pak Tani. Nutupnya nganggo. Masuknya di Mas Yudi. Lewat aku melu mlebu ra yang BK.